Jadi ini mimpi nih Mas Agus ya, itu tentang sepeda ontel ya, rantainya pedot, kemudian dibawa ke bingkil. Nah, ini isaroh ini ada kaitannya dengan mimpi saya yang aku bermimpi seperti dibawa ke suatu tempat dengan pakaian berwarna serba putih. Kemudian pakaianku dilepas, di situ sudah berdiri banyak biksu. Lalu biksu-biksu tersebut mengerubungi tubuh saya dan memecah kelapa di atas kepala saya, kemudian diguyurkan seluruh tubuh saya. Terus habis itu aku digantiin bajuku yang bawah itu warna hitam, yang atas warna putih. Jadi ini ada kaitannya dengan yin yang. Nah, kemudian hari sebelumnya itu saya membicarakan masalah cincin sama teman saya. Aku kok kepingin dibelikan cincin sama pasanganku ya, aku ngomong begitu. Terus teman saya bilang aku juga mau dandak nih atau memperbaiki gelang saya yang sudah rusak, katanya mau dipatri begitu. Nah, ini apa kaitannya dengan mimpi Mas Agus dan mimpi saya? Kemudian secara nyata adikku si Mbak Deni itu tanggal 19 tanggal 9 apa tanggal 10 itu pergi ke puncak ya, di Bogor apa mana itu ya. Nah, di situ dia benar-benar bertemu dengan biksu yang banyak ya, kemudian biksu tersebut memecah kelapa dan meminum air kelapa. Memecah kelapa intinya para biksu tersebut. Kok jumbo dengan mimpi saya? Lah, kemudian opo artinya gitu loh. Nah, hari sebelumnya saya itu kepengen gendurian, kemudian aku live dan genduri di situ. Aku sebut di situ tentang pergantian Bopo Angkoso ya. Jadi ada kaitan dengan Bopo Angkoso, perkawinan Ibu Bumi dan Bopo Angkoso. Ada kaitan dengan Adam dan Hawa, atau nanti mengarah kepada setelah kita terjemahkan itu arahnya ke cincin ya. Kenapa saya tiba-tiba menyuruh Mas Agus, kan kita takutnya terjadi sesuatu di keluarga kita ya dari mimpi tersebut. Nah, ini aku menyuruh kepada Mas Agus, ini kamu disuruh cari irisan nanas ya. Ini spontan ya, jadi spontan ini dari mulut saya tuh keluar begitu. Nggak ngerti juga saya apa arti ini. Kemudian tuh ini ya, ini bahasa Jawa, kon golek irisan nanas, satu kulit nanas ya, yang kedua tebu satu ros ya, terus kembang kantil satu, kapas sedikit, korek jas 2 tapi yang benar itu 3, mbuh untuk apa, mbuh gawe opo, terus ada kelereng ndak, saya bilang gitu, yang satu katanya yang berwarna gitu kan. Nah, terus Mas Agus jawab nggak ada kelereng, tidak ada orang jual gitu, cari satu aja, saya bilang begitu ya. Nah, ini percakapan kita. Nah, terus Mas Agus akhirnya tak suruh cari, dapatnya ini. Nah, ini dapatnya ya. Nah, ini dapatnya. Nah, ini biru. Dapatnya biru tapi bukan kelereng ya. Dapatnya biru tapi sejenis kelereng. Kemudian aku itu memetik apa? Disuruh keluar rumah itu memetik dua bunga. Nah, ini 2 bunga ya, videonya ada di sini, tak ambilnya dulu. Di mana ini galeri 2 bunga. Nah, ini video saya ada di sini. Nah, ini aku ngambil 2 bunga nih, tak setel ya, suruh petik bungaku habis mandi keramas aku petik iki. Nah, satu sama iki trisula iki 2. Tuh belum tahu maknanya apa, aku langsung lempar ke Mbak Virgo ya. Terus ini nah ini setelah itu kok botol 1 lah, aku ingat aku pernah punya seperti ini, merah delima itu sepasang. Nah, yang satu itu hilang ya, yang lingkaran kecil ini loh, keroto merah delimo ya, dalam pusaka saya itu ada. Nah, yang satu itu hilang, dia masih tersimpan di rumah ini lah. Ini kok merah delima kan mengarah kepada
eh, mutiara atau terus aduh Waduh, mengarah kepada merah delima mutiara ya. Lah aku malamnya itu bermimpi seperti di toko Indonesia itu membeli sagu mutiara yang warnanya dia. Duh, di mana? Ini membeli sagu mutiara. Aku bilang kepada Mbak Virgo juga ya. Chat saya ada. Nah, ini kan isyarat leluhur karena tidak bisa bicara. Jadi leluhur ini mau memberitahu kita tentang ada kaitannya dengan mutiara ya. Mutiara. Kelereng tadi tuh simbol dari mutiara. Nah, setelah itu kita terjemahkan apa sih maksud dan tujuannya kan begitu. Akhirnya Mas Agus ini saya kan masih bingung apa maksud dan tujuannya kan. Nah, sebentar. Nah, ini akhirnya Mas Agus ini tak suruh untuk menata ya, dikapak nih. Nah, rangkailah menjadi cincin gitu. Saya bilang rangkailah menjadi cincin. Ini percakapan kita di sini ya. Nah, di grup ini saya bikin grup sama adik saya. Nah, ini tak terjemahkan akhirnya. Saya ketemulah. Itu sebenarnya cincin apa? Karena kan dulu kita sudah pernah mendapatkan isyarat nanas ya. Nanas itu kita rangkai menjadi cincin. Berarti ini ada ke arah cincin. Nah, itu cincinnya siapa gitu loh. Tak suruh video. Nah, terus ketemulah di situ. Itu cincin pernikahan Sulaiman dan Bilqis. Jadi ada kaitan dengan Nabi Sulaiman dan Bilqis. Cincin pernikahannya Nabi Sulaiman dan Bilqis. Nah, untuk tempatnya saya terjemahkan dulu. Jadi mimpinya Mas Agus itu tadi tentang rantai yang putus dan bengkel itu mengarah pada tempat pembuatan cincin sama di mana letak dari sekarang sepasang cincin tersebut ya. Karena kan masih dilindungi oleh leluhur ya. Jadi nanti kuncinya mau kita ambil. Nanti berkaitan dengan beliau sang Satrio Pinit dan Indonesia Wahyu untuk memunculkannya begitu. Nah, terus tak terjemahkan ya, kenapa saya menyuruh mengambil tebu itu tetap lebu ya, jadi ditekan terus masuk ya. Ini bisa bermakna sebagai cincin itu kalau ditekan kan masuk, cincin ditekan ke jari ya. Terus yang kedua bisa bermakna juga lingga yoni ya, jadi alat kelamin laki-laki. Kemudian 2 pentol korek itu artinya sepasang, 2 pentol korek ya. Terus nanas itu artinya cincin. Kemudian mata biru itu permata atau mutiara biru ya. Kantil itu artinya satu bunga kantil itu kantil sarimbit ya, selalu bersama ya. Terus tapas. Nah, ini kita dari sini kok bisa tahu ini ada kaitannya dengan cincinnya siapa. Nah, kapas itu adalah bahan baku dari kain atau bahan baku juga dari benang. Nah, berarti yang kaitannya dengan kain itu siapa? Leluhur kan tidak bisa bicara. Akhirnya yang ada kaitan dengan benang atau kain itu adalah Sulam. Nah, sulam itu dikaitan dengan benang, ada kaitan dengan pakaian. Sulam ya. Terus beberapa hari ini aku itu pengen sulam alis. Nah, tidak sengaja aku pengen sulam alis. Jadi leluhur ini memberitahu kita tentang Sulaiman, bahwa akhirnya dapat kita tarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya sepasang cincin emas mutiara biru, ikatan cinta atau pernikahan Bilqis dan Nabi Sulaiman yang selalu bersama-sama. Tempatnya itu sudah ketemu berdasarkan mimpinya Mas Agus, yaitu di area Sawo ya, Koramil dan Puskesmas Lokere. Ayo kita golei, saya bilang gitu. Nah, beberapa hari pas waktu saya gendurian itu kita dapatkan simbol dari kucing hitam ya. Kenapa kucing hitam? Kucing hitam itu simbol dari Singosari dan Malang. Singosari ya, ada kaitan dengan Ken Dedes dan Ken Arok, dari kisah cinta Ken Dedes dan Ken Arok. Kucing hitam itu simbol dari Fir'aun. Apakah leluhur ini mau memberitahu kita bahwa yang disebut Fir'aun itu adalah Nabi Sulaiman ya? Ada kaitan dengan Nabi Sulaiman. Nah, Sulaiman ini nanti terkait dengan Pajajaran, yaitu Siliwangi ya.
Nah, terus ini videonya Mbak Virgo tentang kucing ya. Sehabis gendurian itu Mbak Virgo ini seumur-umur kok mana ya punya Mbak Virgo, mana ini ya, kok aneh. Oh iya, waktu aku mimpi habis diguyur air kelapa itu, lupa ini mimpiku ya, mimpi kok aneh. Nah ini habis diguyur air kelapa itu tiba-tiba langit itu menjadi gelap, kemudian ada sinar seperti kilat dan suara petir menggelegar ya, yang kepalaku diguyur, dimandiin air kelapa sama biksu itu loh. Kemudian keluar matahari atau bulan kalau tidak salah ya, kemudian muncul gambar Trisula ya, muncul gambar Trisula begitu. Nah ini ya, ini mimpiku ya, bunyi petir. Nah ini masa ada begini ya di sini ya, jadi aku nggak mengada-ngada. Nah ini terus akhirnya kita carilah di YouTube tentang mandi kelapa itu apa sebenarnya gitu. Nah ya, ini yang tadi videoku tentang metik bunga sudah tak kirim ke Mbak Virgo. Nah ini Mbak Virgo pengen beli bakso ya, bakso terpental ada kaitan dengan kelereng. Aku bilang di sini tentang aku juga minta kelereng sama Mas Agus gitu ya. Nah ini, nah di sini sudah kita bahas ya. Jadi begini caranya kita memecahkan isyarah ya. Nah kemudian mana ya? Oh sudah tak hapus ya yang video itu ya. Sudah tak hapus ya, yang kayak kucing itu sudah tak hapus ya. Udah ya, itu kesimpulannya. Kemudian tak suruh ngerangkai dan videonya jadi seperti ini ya. Jadi ada simbol tugu, ada simbol lilin, ada simbol tugu, lilin, sama apa aku tadi salib, tri ya. Ini video nih. Jadi kesimpulannya adalah leluhur ini mau memberitahu kita tentang cincin dari sepasang cincin dari pernikahan dari Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Di mana tempatnya kita akan kunci dan kita ambil kuncinya ya. Oke, terima kasih. Padang peteng kang wis mesti bunga susah iku peparinge Gusti. Ngupaya lan pamarsudi kanthi tulus sing ati, padha gayo wahyu ning ilahi. Tengah wengi konjuk ngarsaning Gusti kang nyipta jagat iki, kang ngreksa jiwa iki. Sun ngitung wayang Oktober ya, 14 Oktober 2025 kita ada isyarah yaitu tentang sepasang cincin pernikahan dari Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis ya. Jadi kemarin itu kita mendapatkan isyarah tentang Tugu Monas ya, satu Tugu Monas dan Tugu Putih ya. Kita tidak dapat jelaskan di sini. Nah ini tempat yang ada di isyarah, di manakah letak dari sepasang cincin milik Sulaiman dan Ratu Bilqis ya. Nah, tadi itu ada kaitan dengan Tugu Monas dan Tugu Putih ya, Go. Nah, sekarang ini kok atau menara. Sekarang ini kita di tempat yang kita tuju, di mana tempat tersebut adalah tempat yang diisyarahkan, di mana di situ akan kita cari di mana letak dari kedua atau sepasang cincin milik dari kisah cinta atau pernikahan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Ya.
nanti ada dua tempat. Yang satu tempat nanti kemarin isyaratnya batu, itu setelah kita pelajari itu ada kaitannya dengan tongkat. Lah tongkat tadi semalam aku juga bermimpi itu melihat apa itu biksu. Lah biksu kan ada kaitannya dengan Hindu Buddha ya. Yang telinga itu unine Buddha Gautama. Nah kemarin dulu kan kita pernah dapatkan patungnya Buddha, bukan patung, tapi pohon yang menyerupai Buddha ya. Tongkatnya nanti kita ambil di sana. Di mana dulu juga kita pernah mengambil tentang satu tasbih ya, satu tasbih kisah cinta persyaratan dari siapa kui bojonya atau istrinya Siliwangi itu siapa? Perbararang ya, siapa itu ya? Istrinya Siliwangi ya. Perbararang yang meminta Siliwangi untuk ke Mekah dan mengambilkan tasbih itu ya. Nah di sana sekarang ini yang kita ambil adalah isyarat dari sepasang cincin permata berlian biru ya nanti wujudnya ya berupa ranting daun pohon kering kan. Nah nanti yang akan mewujudkan nanti ya kita tunggu aja beliau sang Sadirul Pindah dari sini Sian Wahyu ya pemegang kunci nanti ya kan. Stop dulu, ini batu atau kayu tak lihat deh, batu atau kayu dus. Kita dapatkan simbol cincin itu. Stop. Aku nggak salib di sini, Dus. Aku lihat salib di sini, Dus. Dengan isyarat tebu kan kemarin, tebu kan jadi salib juga kan kemarin, Dus. Hari bawa apa tapi berkilauan yang kono. Iya kuning. Iya kan? Kan dengan kuning itu kan. Iki pohon. Iya betul. Ning kono mang ono sinaran. Lah itu. Oh, itu ketangkep sinar matahari bawa apa tapi di situ ada simbol sinar. Ya, di mana di dalam ini ada kaitan dengan pernikahan ya. Ini pohon kotak ini bentuk apa saudara? Pohon yang kotak ini loh. Kamu kemarin nyusun kemarin nyusun pentol korek. Seperti pentol korek yang kamu susun enggak? Iya. Tanaman di samping bunga kuning, di samping bunga kuwi, ceprok kuwi, mesti seno. Beda jabutono. Endi? Iki. Tanaman sing utuh, sing atas. Mango serek cahayane kuwi, aja dicabut tapi kuwi. Maksudku tanaman sing samping-sampinge jabutan, tanaman sing samping-sampinge resi ono. Alah, genah. Tanaman yang samping-sampingnya, sing kaya nang sampinge tanaman lekok nang lho, paham ora karepku? Delok, sama dengan susunanmu kemarin kan? Kotak kan? Bendera korek kan? Nah, terus kembang sing nyeprok itu atas itu simbol apa nek ngerti kowe? Simbol apa, Dus? Oh. Gitu. Cincin kan yang apa nih? Heeh. Apa kuwi? Aja dijebol. Sik. Nek kowe bilang ngono kuwi cincin sing kalau itu merupakan cincin sing nyeprok itu kudu karo apa? Mata cincin. Nadalah. Paham? Jadi kemarin kamu tak suruh nyusun pentol korek 3 pentol korek menjadi satu cincin kan? Nah itu bunga yang nyeprok itu sama dengan juga matanya cincin. Tadi aku bilang ada cincin bermata mutiara biru. Jadi letaknya ya di sini ini, Dus. Nah terus ini kotaan ini, ngerti kotaan ini? Kotaan ini saya itu juga seperti tempatnya cincin. Ngerti, Dus? Tempatnya perhiasan gitu, Dus. Tempatnya perhiasan cincin itu loh. Nah, terus batu yang atas kae iki padha karo tutupe kotak itu lho. Batu yang atas itu. Seperti nadalah. Itu tutupnya wadah perhiasan cincin, ya. Ya. Jadi di sini kita simpulkan ditempan satu kotak cincin pernikahan Ratu Belkis dan Nabi Sulaiman. Saiki ambil lo sesuatu dari situ. Aku udah ngerti berupa apa. Ambil lo. Iku apa itu jamur sepasang yo? Tidak, jamur sepasang itu ambilan. Jadi kita berwujud ranting daun pohon kering ya. Ya begini ini kita mengumpulkan ranting itu artinya adalah membaca isyarat apa yang ada di dalam ranting tersebut ya. Sepasang sitoe mana sitoe tadi? 2 kan itu sepasang kan. Ya.
Ya, nada lah. Sik coba. Coba dus, coba dulu. Iku seperti apa? Coba. Coba dus, sing ngisor iku. Sik coba dus. Utak utik dus. Yang menyerupai apa dus? Utak utik dus. Sik. Jadi apa dus? Cek, ayo kita susun biar bisa kita baca. Cek, coba balik dos. Baliknya dos, baliknya dulu. Baliknya. Rotok tengah. Nah. Pala. Rotok ngisor. Ini apa belum dapat kita simpulkan? Coba satu nih. Ini jamur kan, Dos? Jamur kan? Jamur ya? Jamur itu pada karo mur itu umur, Dos. Umur itu pada karo cincin. Bener pernah? Pengikat. Kenapa? Jamur ya, leluhur ini kan tidak bisa bicara, alam dan leluhur ini tidak bisa bicara. Jadi melalui jamur ini disuruh untuk menerjemahkan. Jamur, mur itu adalah mur ya. Mur itu sama dengan pengikat atau pengencang kan. Mur baut itu kan untuk mengikat atau mengencangkan kan. Nah, ini dapat isyarat jamur, mur, pengikat atau pengencang sama dengan juga cincin. Jadi sebagai ikatan, pengikat, mur itu kan juga lingkaran kan, seperti cincin kan. Kalau dengan jamur atau bersama dengan juga cincin sebagai pengikat. Terus, coba dos, itu dirangkai dos, nanti kita rangkai, aku enggak dong. Masih ada, coba kamu ngambil kulitnya, kulit ya. Coba lihat, delok. Tekan YouTube sih, seret ngono, bareng ngono tekan ning kameraku. YouTube-e ketokno sih, seret ngono. Wes, bareng ngono tekan ning kamera kene tak wacane. Rotok ngisor, rotok tengah. Ojo cecek dul. Coba telan ngisor, plok nang ngisor. Plok nang ngayu mang lo. Nah, ojo cecek. Coba rangkai dos. Ambil satu lagi. Buat apa terserah awakmu ning kono. Ambil satu lagi terserah awakmu ning kono apa. Apa aku? Segala. Iya, kami kayak tugu, pucuan itu. Kayak pucuan tugu. Coba. Pucuan yang benar. Bentuk tugu dos. Kayak bentuk menjadi tugu dos. Bentuk menjadi tugu. Iki bener apa lagi ya? Iya. Ngisor itu bahasanya seperti itu. Bener ya dos. Betul dos. Udah pentas dos. Iya, gitu. Udah pentas dos. Ya Allah, kok jadi tugu menara jambut. Ngomongnya tugu-tugu, kok jadi tugu menara. Betul. Terus. Iya pas ya. Bener dos. Tapi dos, rada aja lah menyetek dos. Dan aku sok. Nah, logo. Bener kan? Nanti tugu kan? Merah, ya daun itu merah, putih, hitam. Jadi tree. Apa itu namanya dengan yin yang logo. Iya. Ya Allah, tree itu lah simbole sing dijadikan simbol si siapa? Argawing itu, tree yin yang kan. Monas go. Astagfirullah. Ini simbol dari Monas dos. Aku kemarin dapat simbol Monas dos. Hitam. Astagfirullahaladzim. Tri yin yang. Apa yang ngarani deh ini kayak?
Gue tak lampirkan yang ini. Aduh, jadi ini adalah simbol dari sepasang cincin kisah cinta Nabi Sulaiman dan Ratu Belkis yang sekarang disimbolkan menjadi satu tugu, yaitu Tugu Monas ya. Tugu Monas itu dasarnya kan merah, putih, hitam. Terus iki benar-benar guci loh, terus itu yang atas itu sama dengan apa itu terus tutupnya terus ini seperti juga guci, ngerti guci gak? Itu nek kau ambil dua-duanya itu dua kau ambil dua seperti tutup kan, nah itu ke atas pisah, nah yang itu pisah, nah itu kan seperti tutup, tatanan kata dulu seperti tutupnya guci atau tutupnya cangkir, tidak? Ya gue ngerti carat gak? Carat itu apa? Bahasa Indonesia nih. Ikut peluk doa nih, ikut carat tuh. Teko. Itu seperti simbol teko atau carat. Dulu itu tujuan di tempat ngeturne air itu. Lah yang atas itu tutupnya. Jadi ono teko ya Allah, tapi kena menyimbolkan ini satu tim simbol tugu triyin ya, triyin yang kan hitam putih lah, ini tri merah putih hitam. Yang kedua ini simbol daripada guci dan tutupnya. Yang ketiga ini simbol teko atau carat atau ada air minum beserta tutupnya. Yang keempat ini simbol dari gelas atau cangkir dan tutupnya, gelondongnya juga di masa lalu. Nah, oke, terus iku simpen dulu. Terus menuju ke pohon tadi sih menuju ke pohon tadi. Ya, sepasang cincin ya. Nah ini, jadi ini kemarin kita sudah susun pental korek api 3. Videonya kok tak banyak waktu bro. Bang iku videonya saya kasih kamu kan, yang pental korek api disusun 3, terus ada pentalannya, ada cincinnya, permata birunya. Jadi bunga kuning yang nyeprok itu adalah simbol dari matanya cincin. Dan terus yang bawah yang pohon segitiga ini, yang seperti pental korek yang kita susun itu, ini adalah simbol dari keluarannya cincin. Terus batu yang ada di atas kamu ambil. Batu yang ada di atas itu kamu ambil. Tidak, nah betul, tidak. Tidak sih. Itu kamu tidak. Kayak kamera YouTube sih baru gini. YouTube sih. Kadang YouTube-nya gak ketok menurut tanganmu tak sengketokku. Rotok tengah. Rotok rene. Lah YouTube-nya wis kok ketoknya baru gini ngono. Baliknya terus. Iku kira ya segitiga terus iku terus. Nah, itu kan simbol dari segitiga. Itu simbol dari batu segitiga. Balik. Terus itu juga simbol seperti pohonmu gimana lo? Seperti pohonmu bawah. Nah, iku nek mbok kiwin ngene dadi kayak tas dompet itu lho, terus balik tuh. Nah, iku padakno karo iki lho. Kayu bawah itu lho, padakno kayu bawah. Nah, seperti itu. Nah toh. Jadi itu adalah itu gimana kok kayaknya atasnya lah agak pentalane kan aku lah ngomong seperti wadahnya perhiasan. Itu kan tutup wadahnya perhiasan. Tadi kan seperti itu. Ke atas berkelihatan kabeh. Delen batune delen karun. Kayak tadi posisinya tadi itu loh. Itu kan seperti tutupnya perhiasan itu loh. Itu kalau kita beli emas itu kan biasanya ada dapat dompet kan di situ kan. Nah, wes, lah ikut pakai tanda tangan di situ, serah terima. Tanda tangan serah terima. Terus daun itu jabutan, yang tadi nyeprok itu jabutan. Oke, celik itu tahun apa terus? Kenapa tuh? Kenapa itu? Nggak ngerti ya? Nah itu engkau tanaman yang ngomong. Tanaman yang gini makame senekmu ngerti ini loh. Gon cincin dia gini ngerti? Tanaman yang kamu nanam di sarang cincin kemarin loh, tebu. Gon kamu nanam di sarang tebu
batu cincin kemarin itu loh. Jadi ini kesimpulannya, tak tarik kesimpulan ya. Di sini ini kita di tempat ini nanti adalah tempat satu kotak perhiasan berisi sepasang cincin emas bermata mutiara biru, yaitu sepasang cincin pernikahan Ratu Belkis dan Nabi Sulaiman. Nah, ini kuncinya ya. Batu ini adalah sebagai kunci. Kuncinya sudah kita ambil. Nanti saatnya tiba akan diwujudkan oleh beliau sang maestro pemegang kunci, yaitu sang RA Ratu Ade Sadra Pinatitus Sini Wahyu ya. 1001 perjalanan.